Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Safarozak dengan kode peserta CP021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait software ERP yang beredar pada pasaran saat ini dan juga penggunaannya di berbagai perusahaan dan membandingkan produk ERP dari berbagai kebutuhannya dan juga dari berbagai fitur yang ditawarkan oleh setiap produk. Dan tentunya di pasaran saat ini memiliki beragam produk ERP yang beredar mulai dari SAP, Oracle, dan lain-lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan produk ERP yang berbasis cloud dari Akumatika dan juga dari Odoo. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari setiap kedua produk tersebut, di mana yang pertama adalah Akumatika. Akumatika merupakan sebuah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan berbasis cloud dan browser untuk usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini berkantor pusat di Kirkland, Washington di wilayah metropolitan Seattle. Dan untuk saat ini, Akumatika memiliki pasar yang cukup luas ataupun market share di US dan juga di Kanada ataupun di wilayah Northern America. Dan pada saat ini, Akumatika memiliki kemitraan dengan BDO USA dan Shopify. Untuk info tambahan, Shopify merupakan salah satu software yang terkenal di US untuk mengintegrasikan e-commerce, sehingga terkadang kalau melihat beberapa e-commerce yang berasal dari US tentunya sudah terintegrasi dengan Shopify. Dan menurut saya untuk Shopify ini cukup baik walaupun tidak ada fitur free trial-nya, sehingga untuk penggunaannya di wilayah market Asia ataupun wilayah market di luar US terkadang diperlukan adanya pembiayaan lebih. Dan untuk Odoo sendiri merupakan perangkat lunak manajemen bisnis all-in-one yang menawarkan berbagai aplikasi untuk membantu bisnis mengelola operasi mereka secara efektif. Dan Odoo ini juga merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan pendekatan modular untuk manajemen bisnis. Dengan Odoo ini yang bersifat open source dan dari beberapa modulnya, mulai dari modul fungsionalnya ataupun modul lain yang sudah terspesialisasi dan juga terspesifikasi dibuat oleh beragam user dalam community Odoo, sehingga Odoo ini menyediakan beragam fitur yang luas dari user dan juga yang lainnya. Dan untuk perbandingan pada saat ini kita akan membandingkannya secara cakupan akses user, di mana cakupan akses user ini bagaimana aksesibilitas user yang dapat diterima dalam sebuah produk ERP. Tentunya apakah ada kekhususan sendiri dalam produk ERP software ini ketika diterapkan di beberapa fungsional tertentu. Lalu yang kedua, kita juga membandingkan mengenai UX dan UI-nya, di mana UX dan UI ini merupakan salah satu proses customer journey yang mengintegrasikan bagaimana proses yang dilakukan oleh customer ataupun user terhadap proses ataupun software bisnis yang dioperasikan. Lalu selanjutnya adalah cost. Tentunya kita membandingkan software tidak jauh dari instalasinya. Dan instalasinya ini tentunya memakan biaya. Maka dari itu, kita juga membandingkan bagaimana produk ERP yang dibandingkannya yaitu Akumatika dan Odoo ini mengeluarkan cost dalam instalasinya dan juga dalam setupnya. Apakah bersedia dalam tiap modul ataupun pelaksanaan terdiri dari beberapa core function, dan nanti saya akan membahasnya selanjutnya. Dan terakhir adalah bisnis-bisnis yang biasanya menerapkan produk ERP ini. Tentunya produk ERP ini terkadang populer di suatu bisnis tertentu, dan pada selanjutnya saya akan membahas terkait stakeholder ataupun user dari pengguna Odoo. Dan bisa dilihat dari screen layar ini bahwa pengguna Odoo bisa dilihat dari segmentasi dari tiap perusahaannya, mulai dari Schneider Electric, Ion, dan juga Mitsubishi.
Dan bisa dilihat ada beragam industri di mana Ion sendiri bukan industri wholesale dan juga lainnya seperti Schneider yang juga berasal multinasional, Pangaea yang merupakan travel company, dan Airbus juga otomotif dan juga spesialisasi di penerbangan. Odoo telah diterapkan dalam berbagai industri yang berada dalam screen layar ini. Dan untuk selanjutnya, untuk menggambarkan Akumatika sendiri di dalam industrinya, ini data yang saya dapatkan dari internet bahwa industri terbesar yang menggunakan Akumatika merupakan sebuah industri komputer software, lalu yang kedua adalah information technology and service, lalu yang terakhir adalah wholesale. Bisa dilihat dari Odoo sebelumnya bahwa yang paling besar porsi dari industrinya adalah penggunaan dari information technology and service, lalu yang kedua adalah manufacture, yang terakhir adalah retail. Karena ada hubungannya dalam fitur-fitur yang disediakan dan juga yang tidak tersedia dari kedua produk tersebut. Selanjutnya, untuk Akumatika sendiri memang masih memiliki user yang berpusat di Amerika, dan dalam Indonesia sendiri hanya ada 10, dan berdasarkan dari data yang saya dapatkan dari internet bahwa customer yang menggunakan Akumatika merupakan customer yang memiliki segmentasi mid market ataupun segmentasi menengah, sehingga untuk penggunaan Akumatika ini masih didominasi oleh segmentasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya, bila dibandingkan dengan Odoo, tentunya Odoo bisa merancang dari small size, di mana perusahaan yang terdiri dari 0 sampai 50, lalu sampai memasang ke market selanjutnya yaitu market mid, di mana 50 sampai 500 orang. Lalu kita membandingkan UI UX, dan bisa dilihat di screen bahwa ini merupakan UI ataupun UX dari Akumatika. Dan untuk UI UX dari Akumatika bisa dilihat bahwa tampilan UI-nya yang sangat rapi dan juga bersih, dan tentunya untuk menggunakan UX, untuk UX-nya sendiri bisa dilihat bahwa warna-warna yang dipakai adalah warna yang mengidentifikasi bagaimana suatu indikator tersebut berjalan. Misalkan dalam hijau ini merupakan pembiayaan dari customer, ini merupakan modul dari controlling dari supply chain. Jadi di sini ada pendapatan yang didapatkan dari penjualannya, lalu ada beberapa warna lain seperti merah. Hari ini yang merupakan hal yang harus dikembangkan selanjutnya. Dari indikator ini juga ada penampilan dari grafik di sebelah kanannya yang sangat clean dan juga sangat bersih sehingga mudah untuk dinavigasikan. Dan kita berlanjut ke UI UX dari Odoo, di mana UI dan UX dari Odoo ini memerhatikan sisi fungsional ataupun sisi experience dari customer, di mana ada beberapa modul di sini, terutama di modul inventory di layar screen, bahwa ada beberapa kontrol di mana warna hijau dan warna merah yang menandakan adanya kondisi tertentu, dan juga bila dibandingkan dengan yang sebelumnya tentunya yang lebih ramping dan juga yang lebih simple di UI UX Akumatika. Namun untuk Odoo sendiri, untuk penyediaan modul yang beragam dan juga banyak, yang lebih dari 1000 modul ataupun tampilan UI UX seperti ini, bisa dimungkinkan ataupun bisa diterima oleh usernya sehingga bisa dapat berfungsi lebih baik dan juga secara efektif dan efisien. Lalu untuk pricingnya sendiri ataupun penghargaan, di sini untuk Akumatika sendiri berdasarkan data dari internet tidak ada harga secara fix, namun untuk pembagian harganya itu bisa dibagi berdasarkan 4 tier, dan untuk tier ini dibagi dari jumlah ataupun volume transaksi yang dibuat dalam sebulan. Misalkan untuk yang paling terbawah, low tier, itu minimum transaksi yang dibuat yaitu adalah 1000 transaksi. Jadi tidak berdasarkan oleh mid size
company terpapi dari volume transaksi yang dibuat oleh perusahaan. Dan juga untuk tier paling atas itu adalah tier yang lebih dari 10.000 transaksi. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk pembiayanya sendiri termasuk fleksibel karena bisa ditentukan berdasarkan problem yang ingin dipecahkan oleh ERP dari Akumatika ini. Dan untuk pricing dari Akumatika sendiri, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa untuk harga terendah dari tier 1, yaitu tier yang memiliki volume transaksi di bawah 1000 sampai dengan 1000, itu berkisar di angka $300. Angka $300 ini bisa dibilang termasuk murah, apalagi yang segmentasi target untuk Akumatika sendiri memang masih di market Northern Amerika, terutama di Amerika Serikat, sehingga bila dibandingkan dengan segmentasi market secara global ataupun bisa dibilang produk Odo yang mengincar segmentasi secara global, tentunya akan lebih berbeda juga dan tentunya lebih diunggulkan oleh produk Odo yang memiliki pricing lebih rendah. Karena bisa dilihat dari untuk Odo sendiri menyediakan beberapa pricing plan yang bisa dilihat dari screen ini bahwa ada 3 pricing plan yang disediakan oleh Odo. Pertama adalah free trial. Untuk free trial ini, Odo biasanya menyediakan core modul yang biasanya berisi dari modul-modul yang digunakan oleh fungsional perusahaan yang umum seperti HR, seperti marketing, sales, CRM, purchasing, dan yang lain-lain yang biasanya ditemukan oleh perusahaan sehingga bisa dikembangkan kembali. Dan jika dari perusahaan ingin mengembangkan lebih dalam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perusahaannya, bisa meningkatkan lagi ke pricing selanjutnya yaitu standar dan custom. Dan Odo sendiri untuk sebuah open source yang tentunya memiliki berbagai modul, tentunya tidak perlu khawatir karena dari Odo ini telah menyediakan satu harga untuk penggunaan semua modul. Yang seperti saya ketahui bahwa dulu itu untuk Odo biasanya menaksir beberapa modul untuk beberapa harga. Jadi tentunya yang dulunya satu harga untuk satu modul, instalasinya sekarang bisa satu harga untuk semua modul. Jadi tidak perlu khawatir adanya hidden fee ataupun harga-harga tambahan lainnya yang bisa meningkat secara waktu ke waktu. Dan jika bila dibandingkan ke Akumatika, tentunya dari pricing plan yang sebelumnya Akumatika dan Odo ini menyasar market tertentu, segmentasi market tertentu, sehingga tentunya kita tidak bisa bandingkan, tetapi kita bisa memprediksi bagaimana sebuah Akumatika ini mampu melayani pelanggannya yang tentunya kebanyakan dari mid market, dan untuk Odo sendiri bisa mencakup dari small to mid size enterprise. Dan yang selanjutnya adalah cakupan akses user yang bisa didapatkan ataupun tidak bisa didapatkan dari kedua produk tersebut. Dan bisa diketahui bahwa untuk Akumatika sendiri ada tools yang digunakan untuk workforce management. Sedangkan di Odo itu ada lean management. Dan keduanya tidak saling memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana Akumatika tidak memiliki lean management dan sebaliknya. Dan tentunya dari kedua akses user ini bisa diperhatikan kembali untuk penerapannya, bahwa perusahaan yang ingin mengutamakan manajemen workforce dapat menggunakan Akumatika, ataupun Odo yang mampu memberikan solusi untuk lean management bisa menggunakan Odo. Dan tentunya workforce management ini merupakan manajemen yang digunakan untuk mengelola labor atau pekerja yang ada di perusahaan, dan biasanya mengatur absensi dan juga analitik secara real time untuk mengatur bagaimana produktivitas dari sebuah pekerja dan juga apakah efektif dan efisien seorang pekerja sampai mampu memberikan growth rate perusahaan hanya dengan satu dimensional, yaitu dimensi pekerja.
Dan untuk Odoo sendiri terdapat lean management, di mana lean management ini tentunya bisa diterapkan oleh berbagai industri seperti yang diutamakan oleh Odoo, bahwa aksesibilitas yang tinggi dari berbagai industri dan tentunya memiliki lean management. Lean management ini merupakan sebuah produk dari total quality management, di mana manajemen kualitas yang termasuk dari bagian Lean Six Sigma. Dan untuk Lean sendiri ini merupakan sebuah continuous improvement yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan mampu memberikan perkembangan dan juga mampu kompetitif dalam bersaing di era kompetitif saat ini. Dan bisa disimpulkan dari kedua software ERP yang telah dibandingkan tadi, yaitu Akumatika dan Odoo, dapat disimpulkan bahwa Akumatika merupakan produk software ERP yang ditujukan untuk perusahaan dengan segmentasi market menengah dan juga masih beroperasi di daerah North America atau secara keseluruhan di Amerika Serikat. Dan yang biasanya memiliki kualitas dan juga pricing plan yang dapat disesuaikan dari beragam level, disesuaikan dengan volume transaksi dari perusahaan tersebut. Lalu untuk Odoo sendiri ditargetkan untuk beberapa segmentasi market dari low to high. Cuman untuk Odoo saat ini didominasi oleh enterprise dari segmentasi market rendah sampai ke menengah, dan juga dapat diakses dari berbagai industri, tetapi untuk saat ini didominasi oleh industri jasa dan juga industri customer service yang menyediakan information technology dan juga untuk retail. Dan demikian presentasi terkait ERP ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan dalam penyampaian kata saya, mohon maaf dan dapat disampaikan lewat komen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.